Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan cara membuat CRUD dengan PHP dan MySQL untuk pemula. Untuk memudahkan teman-teman sekalian agar mudah memahami artikel yang setelah saya buat, saya akan mencoba untuk membuatnya dengan mengikuti langkah demi langkah yang telah saya buat di artikel tersebut. Ya, yang langkah pertama yaitu membuat database. Saya asumsikan teman-teman sudah bisa gunakan SAM dan teman-teman sudah menginstal SAM di laptop teman-teman. Dan sekarang saatnya untuk membuat tabel. Pertama kita buat dulu databasenya. Saat ini saya sudah membuat database dengan nama uji coba. Setelah membuat database dengan nama uji coba, buat tabel dengan script yang telah saya sediakan ini. Buat tabel bernama member. Di sini kita eksekusi di sini. Nah, lalu langkah kedua itu membuat file konfigurasi untuk koneksi ke database dengan nama config. Kita buka Notepad++ atau text editor kesayangan Anda dan kita isikan script yang sudah saya sertakan di artikel. Ya, salin. Ya. Karena saya menggunakan SAM, jadi tidak ada menggunakan password. Dan nama tabel adalah uji coba, hostnya adalah localhost. Save di tempat di directory, tentukan directory Anda sendiri ya. Ini karena saya menggunakan directory uji coba, saya simpan di directory uji coba atau folder uji coba. Namanya config. Oke, save. Kira-kira kita sudah memiliki satu file untuk koneksi ke database. Langkah kedua kita membuat halaman input atau create data yang saya buat nama dengan tambah data, karena kita akan menambah data dalam tabel yang sudah kita buat tadi di sini. Barisnya masih 0, belum ada baris. Kita buat new file. Kopikan saja semua script yang telah saya sertakan, salin, tempel, save, tambah. Ya, kita save. Nah, untuk saat ini kita sudah bisa melihat hasilnya. Oke, saya tambah. Ini halaman sederhana, sangat sederhana ya. Tapi nanti teman-teman bisa mengkreasikannya, ditambah dengan CSS, mungkin dimasukkan ke dalam template desain web lainnya yang teman-teman miliki. Makanya ini bisa dikembangkan lah, ini sesederhana mungkin agar kita bisa memahami bagaimana CRUD itu bekerja. Baiklah, setelah ini nih, kalau kita eksekusi, kalau kita input, ini belum akan masuk ke sini karena kita belum memiliki pengeksekusinya. Maka dari itu kita buat file prosesnya, yaitu tambah proses. Kita buat new file, new, lalu kita copy semua script ini, copy aja dulu, nanti baru kita pahami. Tempel, save, dengan nama tambah proses. Nah, begitu kita sudah bisa mencoba apakah proses yang kita buat tadi itu sudah melakukan eksekusi penginputan data atau belum. Mari kita coba. Ini data random aja. Dan kita submit ya. Data berhasil ditambahkan. Mari kita lihat di sini. Coba kita refresh ya. Ya, itu tambah 1. Coba kita lihat di dalamnya. Nama saya, sudah lengkap semuanya.
Nah, setelah kita berhasil melakukan input data, dalam input data ini kita akan menampilkannya. Bentar ya. Kita akan coba ke tahap selanjutnya, yaitu setelah kita membuat database, menginput data, saatnya kita untuk read, itu membaca data yang telah kita input. Buat indeksnya, kita tadi kan belum memiliki file indeks ya, sekarang kita menampilkan datanya di indeks itu. Jadi kita buat new file new, kopikan semua script yang saya berikan. Ya, saya indeks dan saya coba. Bentar, wait. Nah, kita coba ya. Nah, tadi kita sudah buat filenya ya, indeksnya, dan coba kita lihat apakah berhasil. Langsung saja ini kita buat jadi indeks, atau langsung aja indeks langsung. Nah, kita berhasil untuk membaca filenya. Ini yang dikatakan read, membaca data dari tabel. Nah, setelah kita berhasil membaca atau menampilkan datanya, saatnya kita masuk ke langkah selanjutnya, langkah kelima, yaitu merubah atau update data. Tombol edit, kita akan membuat fungsi dari tombol edit ini. Kita buat dulu new file dengan nama edit. Kopikan semuanya. Ini adalah formulirnya, formulir edit. Kita beri nama edit. Dan kita coba untuk prosesnya. Nah, saat kita klik edit, tadi di dalam formulir edit tadi kita sudah menyertakan pembacaan juga, read juga. Tadi kita sudah di sini adalah read data yang sudah ada di database. Jadi saat kita lakukan edit, dia akan mengambil ID dari data yang sudah kita input tadi, kemudian dia akan membaca per tabelnya, per kolomnya. Jadi per kolom ini bisa kita edit. Coba kita edit. Oh ya, kita belum buat prosesnya. Jadi ini kalau kita tekan simpan, kita akan dialihkan ke halaman kosong karena kita belum membuat prosesnya. Mari kita buat prosesnya. New file. Kopikan semuanya. Save sebagai edit proses. Oke. Proses. Save. Setelah save, nah, saya rasa ini sudah bisa langsung digunakan ya, editnya. Nah, di sini kan tadi namanya adalah nama saya, coba dirubah jadi Budi. Oke, atau berhasil disimpan. Nah, kita coba lihat halamannya kembali, beranda menjadi Budi. Mudah kan? Ini bisa dikreasikan lagi, mungkin ditambah beberapa halaman itu kan. Dan terakhir adalah membuat file delete. New file, kopikan, save. Nah, kita coba, yakin, dan kita berhasil.